kurang lebih 2 tahun saya nggak jalan-jalan ke Gili Genting, tepatnya ke Pantai 9. Akhirnya hari ini saya berkunjung ke Pantai 9 lagi di Kecamatan Gili Genting. Nah, cuma kali ini tujuannya bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi kita melihat pelepasan tuki atau anak penyu yang ternyata sering masyarakat di sekitar Pantai 9 ini menemukan penyu yang bertelur di kawasan Pantai 9. Makanya setelah mendapat informasi kalau ada penyu yang bertelur di sekitar Pantai 9, akhirnya ditetaskan dan sekarang tukinya atau anak penyunya dilepas liarkan ke laut. Nah, kita lihat yuk gimana proses pelepasannya dan juga apa saja hal-hal seputar konservasi penyu di kawasan Pantai 9. Kami mengambil inisiatif dari penguasa Limbah CSR agar nanti ke depannya ada perhatian khusus agar penyu yang bertelur itu lebih terlindungi dan bisa berkembang biak dengan maksimal dengan sesuai dengan harapan kita semua. Itu kemarin saat masih telur itu dijaga atau gimana? Sebetulnya kita saja yang tahu posisinya, kita nggak mengasih tahu ke orang lain, takutnya ada yang mau mengambil gitu kan ya. Itu dari berapa telur? Kemarin bertelurnya 101 telur. Yang kita melihat ada tukiknya ke laut sendiri, karena memang di lokasi yang kita taruh telur itu kita nggak kasih pagar. Ya, mungkin harapan kami nanti kepada pihak stakeholder atau pemerintah bisa ikut memikirkan masa depan penyu yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya di Pantai 9, agar bagaimana bisa dilakukan semi konservasi agar penyu-penyu yang ada di sini bisa terselamatkan. Kemungkinan tidak ada yang diamankan ke orang-orang lain? Kemungkinan tidak, karena di sini saya pasrah kepada pengelola pantai di sini, Mas Sukul, untuk menjaga agar selamat. Ya, BKSDA. Siap. Upaya yang akan dilakukan ini untuk memastikan bisa lebih ramai penyu-penyu di Sumedang ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang info awal kemarin dari Poknas Limbah CSR ya, karena terang kami belum mempunyai database yang pasti terkait pendaratan penyu, dan mudah-mudahan ini jadi langkah awal bagi semua pecinta lingkungan dan khususnya kami BKSDA. Nanti kita coba melakukan sosialisasi, kita pembinaan bagaimana agar penyu-penyu yang datang untuk bertelur itu memang dia semaksimal mungkin bisa menetas secara sempurna dan nanti kita bisa rilis secara bersama-sama ke laut. Seperti itu.
sudah ada data wilayah mana saja yang biasanya didatangi oleh penyu untuk bertelur itu kalau di BKSDA? Kalau di wilayah Madura kita cuman dapat kabar-kabar seperti itu. Untuk ground check secara langsung kami belum pernah. Ya sekarang ini yang memang yang baru bagi kami, bahwa ternyata di Madura itu memang banyak titik-titik pendaratan untuk penyu, dan mudah-mudahan ini jadi langkah awal bagi kita semua untuk khususnya untuk wilayah Sumeneb ya. Karena memang Sumeneb ini kan terdiri dari berbagai macam kepulauan, dan kalau prediksi saya tidak hanya di sini saja yang menjadi titik pendaratan penyu, mungkin di daerah-daerah lainnya akan banyak juga. Nanti kita akan berkolaborasi dengan Mas Fadel, dengan cabang dinas kehutanan untuk mendapatkan info-info, untuk kita akan menyusun database penyu yang ada di Madura. Ini kan selama ini cukup sering warga yang tidak sengaja kemudian menemukan penyu, dan ada juga yang sengaja menginspirasi. Tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bersama stakeholder lain karena memang untuk Kepulauan Sumeneb wilayah cakupannya sangat luas, dan dari BKSDA sendiri memang kami sementara baru menghimpun info-info yang dari masyarakat. Ketika ada kejadian kita ke lokasi seperti yang kemarin yang di Masa Lembu, kami menugaskan tim juga ke sana untuk setelahnya menginvestigasi bersama dengan Kementerian Kelautan Perikanan seperti itu. Dan harapannya memang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi kepada pemerintah, dalam hal ini BKSDA, sangat kami tunggu untuk nanti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Kalau ada temuan seperti ini terakhir, SOP-nya bagaimana kalau SOP BKSDA? Kalau SOP BKSDA biasanya ketika ada laporan masyarakat ada penyu bertelur, kita akan melakukan pembuatan berita acara, Pak. Berita acara penetasan. Kemudian ada juga nanti berita acara pelepahliaran. Seperti nanti kita akan liput BAP pelepahliaran. Jadi itu sebagai apa? Secara formal itu data yang akan ada terekam di BKSDA. Sudah yang keberapa kali ini baru Ini pertama? baru pertama. Kalau yang di wilayah Madura baru pertama. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ini merupakan langkah awal untuk yang di wilayah Madura. Mudah-mudahan Mas Fadel kan jaringannya banyak, bisa memberitahukan ke teman-teman lainnya ketika ada kejadian seperti ini, bisa melaporkan pada kami seperti itu. Untuk sementara kita juga sama seperti BKSDA, bahwa kita baru dapat informasi dari Mas Fadil dan pengelola di sini, dan itu suatu nilai plus sebenarnya di Madura. Ternyata dari informasi masyarakat itu tidak hanya di sini, ada beberapa tempat yang ada, dan ini yang sudah mulai kita kumpulkan data-data itu. Mengingat kami dari provinsi itu juga ada kewenangan untuk membentuk suatu kawasan ekosistem esensial seperti yang sudah ada di Pulau Masa Kambing, itu burung kakak tua. Nah, siapa tahu di sini nanti kalau ditemukan potensi data-data kami banyak akurat, kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial seperti yang Teluk Gili, di mana di sana binatangnya adalah penyu, itu sama dengan di sini. Begitu. Kalau sosialisasinya ke masyarakat untuk bisa ikut bersama-sama melestarikan gimana? Oh begini, di sini kita ada pemberdayaan masyarakat. Rencananya kami dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti ini, kita adakan talk show kecil-kecilan ya, mungkin sedikitnya Sumeneb saja. Kita melibatkan kelompok pecinta alam, mahasiswa. Paling tidak kita memberitahukan kepada mereka, kepada masyarakat, bahwa di sini itu ada potensi berkembangnya penyu. Jadi mereka kita ajak bersama-sama untuk mengadakan kegiatan konservasi. Seperti itu di sini. Temuan yang biasanya dilakukan penyalahgunaan itu dalam bentuknya apa saja Pak kalau terhadap penyu ini? Biasanya masyarakat yang tidak tahu, mereka berpikir secara ekonomi saja. Begitu ada penyu, kemudian telur mereka ambil, mereka jual ke pasar atau dikonsumsi sendiri. Jadi berpikir masyarakat sangat sederhana, mereka hanya ekonomi saja. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Sosialisasi terutama kepada pemuda-pemuda ada di desa di sini. Maka kita akan berdayakan penyuluh kehutanan kami, kemudian pengambil kesulitan kami juga untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Sarungi. Pak, terakhir Pak, kalau wisata yang kemudian juga jadi berkembang biaknya penyu di Jawa Timur, ada data Pak atas itu? Insya Allah ada. Jadi di Taman Wisata Kili-Kili itu ada, kemudian di Pacitan
tidak ada. Kami harap nanti kita bisa menduplikasi di sana, di mana kegiatan-kegiatan bersifat konservasi itu bisa dikombinasikan dengan wisata seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi di Jawa bahwa ada kegiatan pelepasan tapi dikomersilkan seperti itu, sehingga ada income dari masyarakat. Kembali lagi bahwa masyarakat ini berpikir sederhana, yang penting mereka dapat secara ekonomi, tapi konservasi juga bisa jalan. Seperti itu yang harapan kami. Nah, ini kan baru pertama kali ya Pak ya diadakan di kawasan Gili Genting, khususnya Bringsang, untuk pelepasan tuki. Nah, kedepannya kalau dari pihak desa sendiri akan seperti apa Pak? Kan tadi saya sudah tanyakan. Jadi kami butuh pengetahuan, ilmu, bagaimana caranya agar bisa apa ya, ketika ada penyu bertelur itu ya balai penetasan seperti apa, ya mungkin studi banding atau apa nanti akan kita lakukan agar kedepannya biar lebih bisa terawat dan juga bisa menjadi apa ya, destinasi wisata juga. Oh, tapi memang ada harapan untuk ke sana dijadikan destinasi. Pasti kita lakukan. Tapi sebelumnya memang ada potensi untuk itu ya Pak ya. Artinya penyu juga sering ke sini ya. Oh, sering. Itu biasanya ya per bulan ada juga sih. Setiap bulan. Setiap bulan. Cuman terkadang memang karena selama ini kita memang belum begitu memperhatikan, ya kebanyakan yang lepas begitu aja gitu loh. Tapi di kawasan ini juga di Pantai 9. Di kawasan ini aja karena memang yang potensi pasirnya di kawasan ini. Kalau untuk di daerah lain bibir pantai Bringsang itu kurang.